Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kali ini saya ingin sharing tentang upaya membangun demokrasi yang sehat. Saya menyebutnya konsolidasi demokrasi Indonesia untuk kesejahteraan rakyat. Bukunya Acemoglu, Why Nation Fail, secara tegas memberikan bahwa sistem politik menentukan kesejahteraan satu negara. Beliau mengambil kasus Texas, bagian Meksiko dan Amerika yang dibagi dua, sama Korea Utara dan Korea Selatan, sama-sama dibagi dua. Texas bagian Amerika, sama-sama penduduknya, geografisnya sama, demografis sama, kawin anak beranak, sebenarnya cuma dipisahin pagar. Penghasilan PDB-nya per tahun 43.000 US dollar di Texas Amerika. Texas Meksiko cuma 9.000 US dollar. Korea Selatan 28.000 US dollar, Korea Utara cuma 4.000 US dollar. Sebabnya satu, sistem politiknya berbeda. Ya. Kemarin pemilu kita salah satu pemilu yang menyedihkan. 600 lebih nyawa melayang, padahal satu saja korban jiwa tidak boleh atas nama demokrasi. Karena itu saya insya Allah akan berjuang menghadirkan paket revisi undang-undang demokrasi kita. 4. Revisi undang-undang pemilu, baik legislatif ataupun pemilu presiden. Paket undang-undang partai politik dan paket undang-undang pilkada, ya. Kalau mau dirubah 4, undang-undang pemilu legislatif, pemilu presiden, pilkada dengan partai politik. 4 ini harus segera selesai di 2021 paling lama, sehingga kita punya persiapan. Contoh, di pemilu legislatif baik kalau kita membuat salah satunya proporsional tertutup. Biar mereduksi kos, tidak setiap orang bikin foto ada wajahnya. Cukup partai. Karena peserta pemilu menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah partai politik. Di pemilu presiden threshold 20% itu merusak. Kalau bisa, usulan saya 7% sampai 10% cukup. Kita punya banyak capres dan itu baik. Kalau 5%, pandangan saya bisa 6 pasang calon. Kalau 6 pasang calon tidak akan ada isu identitas, isu agama, nggak ada. Yang ada kontestasi karya, gagasan. Bagus. Pilkada juga 20% itu harus direvisi. Karena dengan 20% ada banyak calon gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota tidak ingin bersama-sama MBA, merit by accident. Tapi karena biar 20%, nah ikut daftar. 67% gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota berpisah pada periode 2. Sebetulnya nggak periode 2. Tahun pertama pun udah kelihatan berbeda. Coba buat 7%. Saya ambil angka 7%. 5 sebetulnya 5 sampai 7. Banyak yang datang. Tidak kenapa. Makin banyak calon pilkada, makin baik. Anak muda bisa maju, para ustadz bisa maju, partai tidak perlu besar bisa maju. Nah, nanti kualitasnya akan teruji dengan kontestasi yang adil. Undang-undang partai politik perlu kita ubah. Harus ada pembatasan jabatan ketua umum. Baik, biar ada sirkulasi kepemimpinan. Harus diperjelas. Kalau kita sistem proporsional tertutup, mesti ada mekanisme pemilihan di partai. Yang itu akuntabel, terbuka, publik bisa tahu. Kenapa saya nomor 10? Karena memang suara saya nomor 10. Nomor 1 Pak Muhammad katakan, ya itu haknya partai. Tapi terbuka. 4 ini, revisi undang-undang pemilu, pileg, pilpres, undang-undang pilkada, undang parpol, kalau kita sederhanakan, akan menghasilkan demokrasi yang substansial. Akan membuat demokrasi menjadi sederhana. Ujung akhirnya, proses demokrasi ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik. Mereka lah nanti yang kita berikan amanah membangun, mengarahkan negeri.
Sistem politik yang baik akan membuat koneksi dengan sistem kesejahteraan yang baik. Itu tesisnya Acemoglu yang sudah terbukti. Ayo, Indonesia terlalu lama di perangkap middle income trap. Negara berpendapatan lower, bahkan lower middle income, bawah. Nah karena itu, dukung revisi ini, kontak saya atau diskusi dengan saya, tunggu tanggal mainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.